Kalau ngomongin Oppo dan Vivo, rasanya kayak ngomongin dua anak kos yang kamarnya sebelahan gitu. Dapurnya sama, tapi tiap hari saling pamer siapa yang masaknya paling wangi. Dari luar sih kelihatannya ribut mulu, saling sikut, saling adu gaya. Tapi kalau ditarik ke belakang, ceritanya jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekedar HP kamera bagus versus HP kamera bagus juga. Kalau kata orang Indo sih gitu. Oppo dan Vivo sama-sama lahir dari Tiongkok, dan yang bikin banyak orang kaget, keduanya sebenarnya masih satu keluarga besar. Mereka berada di bawah payung BBK Electronics, sebuah raksasa teknologi yang juga menaungi merek lain seperti Realme dan OnePlus. Jadi kalau ada yang bilang Oppo dan Vivo itu musuhan beneran, jawabannya kurang lebih iya dan tidak gitu. Mereka bersaing tapi masih satu rumah, ibarat kakak adik yang rebutan perhatian orang tua tapi tetap pakai wifi yang sama. Oppo lebih dulu dikenal secara global. Awalnya Oppo bukan pemain smartphone, tapi produsen perangkat elektronik seperti DVD player dan MP3 player. Masuk ke dunia smartphone sekitar akhir 2000-an. Oppo mulai dikenal sebagai brand yang fokus ke desain dan inovasi kamera. Mereka sering tampil dengan citra premium tapi masih masuk akal, walaupun harga kadang bikin dompet batuk kecil gitu. Oppo rajin pamer teknologi baru, mulai dari kamera putar, fast charging yang super ngebut, sampai desain tipis yang bikin orang mikir, ini HP apa keripik? Vivo datang dengan pendekatan yang agak beda. Walaupun satu induk, Vivo memilih jalur yang lebih membumi. Fokusnya ke pengalaman multimedia, audio, dan kamera selfie. Dari awal, Vivo sering banget menargetkan anak muda, khususnya yang suka foto, musik, dan tampil stylish. Kalau Oppo itu kesannya bos muda rapih gitu. Vivo lebih ke anak band yang pakai hoodie tapi tetap glowing. Perseteruan Oppo dan Vivo mulai terasa banget ketika keduanya sama-sama agresif masuk ke pasar Asia, termasuk Indonesia. Tiba-tiba, baliho mereka ada di mana-mana, di jalan raya, di toko HP, di iklan TV, bahkan di event musik dan olahraga. Bahkan bikin orang bilang, di Indonesia, baliho Oppo sama Vivo jumlahnya lebih banyak daripada rambu lalu lintas. Ini bukan kebetulan, tapi strategi yang sangat terencana. Pertanyaannya, apakah perseteruan ini murni kompetisi atau cuma strategi marketing? Jawabannya dua-duanya. Dari sisi bisnis, Oppo dan Vivo memang harus terlihat berbeda supaya bisa menyasar segmen pasar yang berbeda juga. Oppo sering mengusung citra inovasi teknologi dan desain elegan, sementara Vivo menekan sisi lifestyle, kamera depan, dan pengalaman audio visual. Tapi karena mereka satu induk, persaingan ini juga membantu BBK Electronics menguasai pasar dari berbagai arah. Kalau kita nggak cocok sama Oppo, kemungkinan besar kita akan melirik Vivo. Dan ujung-ujungnya uang kita tetap masuk ke keluarga yang sama, licik tapi jenius. Strategi marketing mereka juga mirip, tapi dibedain tipis-tipis. Oppo sering menggandeng brand ambassador yang kesannya elegan dan profesional. Sementara Vivo cenderung memilih figur yang dekat dengan anak muda, tapi sama-sama agresif, sama-sama royal, dan sama-sama bikin orang mikir dua kali sebelum bilang, HP ini nggak terkenal, karena kenyataannya terkenal banget gitu. Dari sisi produk, Oppo punya keunggulan kuat di inovasi charging dan kamera belakang. Teknologi fast charging Oppo seringkali jadi patokan industri. Bahkan orang sampai bilang, HP Oppo dicas sambil mandi, keluar-keluar udah 80%. Selain itu, Oppo juga konsisten menjaga kualitas desain dan build, bikin HP mereka terasa solid dan premium. Tapi ada kekurangannya. Harga Oppo sering dianggap agak tinggi dibandingkan spesifikasi yang ditawarkan. Buat sebagian orang, ini deal breaker gitu. Buat fans Oppo, ini disebut bayar rasa tenang. Vivo di sisi lain unggul di kamera selfie, layar, dan audio. Mereka sering berani eksperimen dengan teknologi fingerprint di layar, refresh rate tinggi, dan tuning audio enak buat nonton atau denger musik. Vivo juga cenderung lebih fleksibel soal harga, dengan banyak pilihan di kelas menengah yang kelihatan menarik di brosur. Tapi ada kekurangannya, beberapa model Vivo kadang terasa nanggung dari sisi performa, terutama buat pengguna yang suka main game berat. Jadi kalau kalian tipe yang HP-nya kerja keras tiap hari, perlu pilih seri dengan lebih hati-hati. Yang menarik adalah, meskipun sering dianggap musuhan, Oppo dan Vivo sebenarnya saling belajar gitu. Fitur yang sukses di Oppo pasti nggak lama muncul di versi Vivo-nya. Dan sebaliknya, ini bikin pasar smartphone jadi cepat berkembang, tapi juga bikin konsumen kadang bingung. Lah, kok mirip? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu apa yang laku dan nggak mau ketinggalan. Buat Gen Z, perseteruan Oppo dan Vivo ini seringkali bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang paling relate. Ada yang pilih Oppo karena desainnya cakep buat foto di cafe, ada yang pilih Vivo karena kameranya bikin muka jam 6 pagi tetap kelihatan jam 6 sore gitu.
Pilihan HP jadi bagian dari gaya hidup, bukan cuma alat komunikasi. Dan brand-brand ini paham betul soal itu. Pada akhirnya, perseteruan Oppo dan Vivo lebih mirip pertandingan tinju persahabatan daripada perang sungguhan. Mereka saling pukul tapi pakai sarung tangan empuk. Atau versi realistisnya, mereka pakai kostum maskot buat bertarung. Konsumen diuntungkan karena pilihan makin banyak, teknologi makin cepat berkembang, dan harga jadi lebih kompetitif. Yang rugi mungkin cuma dompet kita, karena tiap tahun kita kayak didorong buat ganti HP gitu. Jadi kalau ada yang nanya, Oppo atau Vivo yang mana yang lebih bagus? Jawabannya nggak pernah pasti gitu. Semua balik ke kebutuhan dan selera. Mau yang fokus inovasi dan kesan premium, Oppo bisa jadi pilihan. Mau yang lebih fun, lifestyle oriented, dan selfie ready, Vivo nggak kalah menarik. Dan dibalik semua itu, mereka tetap satu keluarga besar yang senyum-senyum melihat kita debat di kolom komentar.